Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajar dirinya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Sekarang sudah lanjut ke pembelajaran yang kedua. Nah, dalam pembelajaran yang kedua ini, pelajaran apa saja yang akan kita bahas? Yuk kita sama-sama lihat. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya menjaga kebersihan saluran air. Saluran air sering disebut juga dengan selokan. Keberadaan selokan sangat penting. Selokan berfungsi sebagai penyalur air baik air hujan maupun air dari saluran rumah. Selain itu, selokan juga membuat lingkungan menjadi rapi. Oleh karena itu, selokan harus dijaga kebersihannya. Selokan yang kotor akan menyumbat aliran air, sehingga akan menyebabkan banjir pada musim penghujan. Selokan yang kotor juga bisa menjadi sarang nyamuk dan menyebabkan penyakit seperti demam berdarah. Untuk menghindarinya, kita harus rajin membersihkan selokan. Caranya dengan mengambil sampah yang ada di selokan atau mengambil tanah di selokan yang sudah menumpuk. Nah, itu adalah cara kita menjaga kebersihan selokan atau parit yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, apalagi pada musim penghujan ini, selokan atau parit bisa kita bersihkan ya, kita cek kebersihan, apakah banyak sampah atau tanah yang menumpuk di selokan. Nah, jika tanah dan sampah menumpuk di selokan, apa yang terjadi? Nah, itu bisa menyebabkan banjir. Nah, apalagi di musim penghujan ini dengan hujan yang deras, sebentar saja selokan yang tersumbat menjadi banjir. Nah, kita bisa melihat ya perumahan atau jalan-jalan yang sampahnya banyak. Nah, pasti air juga susah untuk mengalir ya. Air menjadi tersumbat akan menggenang dan terjadilah banjir. Meskipun hujan hanya sebentar, itu juga bisa menyebabkan banjir karena tadi selokan atau paritnya tersumbat, air tidak bisa mengalir dengan lancar. Maka air menjadi menggenang dan menggenangnya sampai banyak hingga ke jalan-jalan seperti itu. Nah, jika selokan kita bersih dan parit-parit di sekitar jalan dan perumahan kita bersih, maka air mengalir dengan lancar dan genangan air tidak terlalu banyak ya. Kecuali jika deras hujannya, maka parit atau selokan bisa penuh dan menjadi banjir. Nah, itu karena hujannya terlalu deras. Tetapi jika hujannya tidak terlalu deras dan perumahan kamu atau jalan-jalan di sekitar rumah kita banjir, maka kita perlu mengecek selokan dan paritnya ya. Seperti itu. Sekarang pelajaran PPKN dengan materi persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Persatuan di Indonesia harus dijaga. Persatuan yang terjaga akan membuat kehidupan lebih rukun. Menjaga persatuan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Ada banyak cara untuk menjaga persatuan. Antar umat beragama harus saling menghormati,
Masyarakat di suatu daerah juga harus menghormati budaya dari daerah lain. Dengan sikap saling menghormati dan menghargai akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, rukun, dan tentram. Nah itu ya, persatuan itu bisa dijaga dengan kita saling menghormati perbedaan. Nah, perbedaan di masyarakat kita itu banyak. Ada perbedaan bahasa, budaya, suku, dan agama. Nah, itu perbedaan yang banyak terdapat di masyarakat Indonesia. Nah, salah satu cara untuk menjaga persatuan itu yaitu saling menghormati dan menghargai. Yang berbeda menghargai yang berbeda. Jangan memaksakan kehendak kepada yang berbeda. Nah, jadi kita harus saling menghormati dan menghargai yang berbeda dari kita. Nah, jika kita memaksakan kehendak kita kepada orang yang berbeda dari kita, maka akan terjadi perkelahian, akan terjadi kesalahpahaman. Nah, saling tidak rukun karena tadi memaksakan kehendak kepada yang lain. Nah, itu pentingnya untuk saling menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda dengan kita ya. Itu cara kita menjaga persatuan. Yang terakhir pelajaran adalah PJOK dengan materi permainan menggendong teman. Kebugaran sangat penting untuk badan. Saat badan bugar, kita dapat beraktivitas dengan baik. Oleh karena itu, menjaga kebugaran badan merupakan hal yang penting. Salah satu cara menjaga kebugaran yaitu dengan bermain menggendong teman. Permainan ini akan melatih kekuatan otot kaki dan punggung. Caranya yaitu, carilah teman untuk menjadi pasangan bermain. 2. Berdirilah di belakang garis start ya, bersama pasangan yang lain. 3. Guru akan memberikan aba-aba berupa 2 kali tiupan peluit. 4. Pada tiupan peluit pertama, gendonglah temanmu. 5. Pada tiupan peluit kedua, berjalanlah menuju garis finish dengan menggendong temanmu tersebut. 6. Pasangan yang pertama tiba di garis finish adalah pemenangnya. Nah, dalam permainan menggendong teman ini juga kamu harus memperhatikan ya, teman yang harus kamu gendong itu yang bagaimana. Nah, lihat juga postur tubuhmu. Jika postur tubuhmu besar, kamu bisa mencari teman yang agak kecil dari kamu supaya kamu bisa menggendongnya ya. Begitu juga yang badannya agak kecil, jangan menggendong teman yang badannya lebih besar daripada kamu. Karena itu bisa berbahaya ya, bisa punggung kita patah kalau menggendong sesuatu yang terlalu berat dari ukuran tubuh kita. Jadi kita melihat postur tubuh kita dan kita juga melihat postur teman kita. Apakah dia seimbang dengan postur tubuh kita? Kalau tidak seimbang jangan digendong ya. Seperti itu. Carilah yang posturnya ringan atau kecil untuk digendong. Karena postur teman-teman itu tidak sama dengan kamu. Pasti semuanya berbeda. Ada yang tinggi, ada yang montok, ada yang ya bermacam-macam seperti itu. Ada yang mungil. Nah, jadi kalau yang mungil badannya jangan menggendong teman yang besar badannya dengan kamu. Jadi kamu cari yang mungil juga seperti kamu, seperti itu. Supaya seimbang ya. Nah, ini ada latihan mandiri untuk kamu pelajari di rumah sendiri ya. Untuk memperdalam materi yang sudah diberikan. Nomor 1, apa manfaat saluran atau parit yang ada di sekitar rumahmu? Nomor 2, bagaimana cara kita menjaga saluran air supaya air mengalir lancar? Nomor 3, persatuan dapat terjalin dengan baik jika kita saling titik-titik. Nomor 4, apa yang terjadi jika kita tidak menjaga persatuan? Nomor 5, permainan menggendong teman dapat memperkuat otot
titik-titik. Nah, permainan menggendong teman itu memperkuatkan otot apa? Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.